Mbak, ada kopi nggak Mbak? Pas banget nih Mbak. Ya, Mas, di sini nggak ada kopi. Adanya bir peletok. Makseluan, bicara pajak, ampeng letok. Tok, tok, tok. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan saya Lisma, penyuluh pajak Makseluan, Madya, Jakarta Selatan 1. Kali ini ya, saya tiba-tiba nih kedatangan tamu loh. Siapa namanya ya? Kayaknya sangat familiar ini. Tamunya jarang ketemu ya? Wah, pasti nih ya, wajib pajak yang sering ikut sosialisasi kami sudah hafal sekali nih dengan Bapak yang satu ini. Pasaran dengan Bapak apa siapa? Boleh berkenalan diri Bapak? Yo, halo kawan pajak, sahabat pajak semuanya. Perkenalkan, saya Bu Hori, salah satu penyuluh di KPP Madya Jakarta Selatan 1. Kali ini saya mau ditanya-tanya nih sama saya, Kali ini ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Gitu kan. Ini kayaknya posisinya nggak enak banget nih Pak Bu Hori ya. Gimana kalau saya pindah dulu nih ya? Aduh, nanyanya serius nih kayaknya. Kayaknya nih ya. Sebentar ya Pak, saya pindah dulu. Oke, akhirnya Bu kita Lisma berhadapan mau lagi. nanya-nanya apa nih? Gini ya. Gini Kopi loh, saya belum dibikinin loh, ini loh. Kopi ya? Ah. Sebentar ya Mas. Saya bikinin dulu kopinya ya Pak, saudara ya. Serba instan kan ya untuk Bapak Bu Hori terus cinta. Ayo semuanya. Oke. Gini loh Pak Bu Hori. Gimana Bu Lisma? Kita kan saat ini nih sedang banyak aturan baru ya yang terbit terutama terkait PPN. Nih pastinya wajib pajak ini banyak yang bingung ya, banyak yang mungkin kurang paham, terutama dengan yang fenomenal itu loh Pak Bu Hori. Apa nih? Per 03 tahun 2022 tentang Peraturan faktur pajak. Per 03 Betul. 2022 yang mengatur terkait dengan faktur pajak. Iya, itu yang betul. terbaru memang. Bah, Salah iya. satu yang terbaru. Salah satu terbaru dan fenomenal sekali ya. Banyak wajib pajak yang bertanya terkait dengan itu. Baik. Karena memang itu adalah inti dari inti PPN adalah faktur pajak. Nah, kayak nukleus ya, inti dari inti sebuah atom gitu ya Pak. Oke, gimana, kita Bu langsung Lisma? saja ya masuk ke materi awal nih. Pasti banyak yang bertanya, sebenarnya siapa saja sih yang boleh membuat faktur? Itu Pak Bu ya. Hori. Intinya gini Bu Lisma ya, kalau misalkan faktur pajak itu dibikin oleh siapa? Nah, Pertama, siapa Pak Bu Hori? Ya, Oke, dia adalah pengusaha kena pajak. pengusaha kena pajak Nah, satu. itu Oke. yang pertama ya. Ya. Yang kedua, dia harus sudah punya sertifikat elektronik. Pengusaha kena pajak yang sudah memiliki sertifikat elektronik. Oke. Baru dia bisa bikin. Baru Nah, bisa kan? membuat faktur. Oke. Dia sudah minta nomor faktur pajak nih. Nomor faktur pajak melalui Innova. Oh, sudah meminta atau mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak di aplikasi Innova. Oke, 3 itu ya Pak Bu Hori. Itu yang utama. Oke, yang utama. Kalau dia mau bikin faktur pajak. Oke. Di antara 3 itu ada yang pertama adalah terkait dengan sertifikat elektronik. Oh, sertifikat elektronik ya. Oh, kalau itu tuh saya denger nih ya Pak ya, tentang sertifikat elektronik. Tuh kok susah banget ya Pak bikinnya. Banyak orang yang nanya seperti itu. Itu harus ke kantor pajak, lalu kita harus datang bersama bukan komisaris atau itu direktur ya Pengurus. Pak? Pengurus. Nah, harus datang bersama pengurus langsung nanti di sana membuat paspres. Kenapa harus sampai sebegitunya gitu loh Pak? Gini ya Bu Lisma dan juga seluruh kawan pajak ya semuanya ya. Faktur pajak itu adalah satu dokumen bukti pungutan pajak PPN. Oke. Ya. Dia itu kenapa harus pakai sertifikat elektronik, salah satu syaratnya. Kenapa Pak Bu Hori? Karena kalau misalkan uang, kita anggapkan uang itu satu lembar batasannya hanya 100.000. Ya. Satu lembar itu 100.000. Satu lembar 100.000 paling besar. Betul. Iya. Kalau sertifikat elektronik itu tak terhingga. Bisa Faktur dia bikin pajak 1 itu? triliun loh. Faktur pajak itu bisa terhingga. Iya. Nah, makanya dari itu ya, ketika ingin membuat Faktur pajak. faktur pajak itu
si pengurus dari pengusaha kena pajak itu harus datang. Harus datang. Salah satunya kan ya, Iya. menyerahkan KTP-nya juga untuk diperlihatkan. NPWP Tidak juga. bisa Betul. tidak bisa diwakilkan, Oke, ya kan? iya, iya. Sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun berturut-turut. Itu syarat utama dari Iya. untuk mendapatkan Sertifikat elektronik. Ya, karena itu dokumen yang sangat penting ya. Betul. Karena uang yang ada di atau termuat di faktur tersebut bisa melebihi angka mungkin satu triliun bisa ya, kalau bisa mungkin ya, iya. dengan transaksi yang sangat Betul. besar. Makanya dengan dokumen sepenting itu pengurus wajib hadir gitu, Pak. Iya, Ya. betul. Oke. Itu kan diberikan otorisasi lah ya, semacam seperti itu oleh DJP. Oke, sekarang masuk ke materi selanjutnya. Saya juga mau tanya nih ya, kan kadang wajib cek nanya, Pak, kapan sih saatnya kami tuh harus buat faktur pajak? Saat apa? Apakah saat saya terima invoice atau saat saya mengirimkan barang? Nah, seperti itu, Pak. Iya. Kalau misalkan terkait dengan kapan kita wajib membuat faktur pajak. Oke. Faktur pajak itu ketentuan umum kapan kita membuat faktur pajaknya. Itu Iya. pertama, Pertama. saat wajib pajak melakukan penyerahan Saat wajib pajak melakukan penyerahan barang ataupun jasa. atau jasa. Ya, yang pertama ya. Mm. Yang kedua, apabila wajib pajak menerima pembayaran. Menerima pembayaran. Ya. Oke. Yang ketiga, di antara dua itu mana yang lebih dulu Oke. atau pada saat melakukan ekspor. Oke, jadi bisa pada saat pembayaran, bisa pada saat mengirimkan barang. Nah, mana yang lebih dulu, Betul. mana yang mendahului. Iya. Jika misalnya saya mengirimkan barang terlebih dahulu, baru saya membayarkan, berarti saya buat Iya, faktur saat betul. mengirimkan barang. Betul. Oke, sudah jelas sekali. Saya yakin sobat pajak atau kawan pajak sudah jelas sekali ya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Buhori. Lalu nih Pak Buhori nih ya, saya tuh kemarin sempat baca tuh PR03-nya. Terus ada satu poin yang sangat saya garis bawahi tentang waktu upload faktur gitu loh. Kan dulu tuh tidak ada ya Betul, aturan wajib pajak bisa kapan saja upload. Betul, Asalkan dia sudah membuat, bisa mungkin dia buat sekarang, tanggal sekarang, uploadnya bulan depan atau bulan depannya lagi. Kalau sekarang ini ada batasannya gitu Pak Buhori, betul ya? Gampangnya gini Bu Lisma. Oke. Saya mencontohkan langsung ya. Boleh. Biar nanti juga kawan pajak bisa mengerti. Nah, dengan apa ya, yang saya- ini lebih gampang Iya, ya. betul. Oke. Misalkan kita saya sebagai pengusaha kena pajak membuat faktur pajak bulan Mei tanggal 23 Mei. Oke, 2020. 23 Mei. Oke, Ya, 2022. 2022. Ya kan? Lalu saya tanggalkan di situ tanggal 23 Mei 2022. 22. Oke. Karena saya sudah merasa buat, saya belum upload, saya baru inget nih. Oh iya, tanggal 14 Juni saya baru inget. Faktur pajak yang waktu saya buat tanggal 23 Mei itu belum saya upload. Oke. Sepanjang belum melewati tanggal 15 bulan berikutnya, Sepanjang belum lewati tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau 23 Mei saya buat fakturnya, saya maksimal bisa mengupload itu tanggal 15 Juni 2022. Oke. Kalau oke, saya oke, upload iya, iya. tanggal 13 Juni masih bisa. Masih bisa. DJP masih memberikan mengesahkan, Iya. mengotorisasi ya. Betul. Tapi Oke. kalau misalkan saya kelupaan sampai dengan tanggal 16 Juni, saya baru upload gitu kan. Klak, saya upload itu pastinya akan ditolak. akan ditolak. Nggak bisa saya bikin faktur. Tidak bisa. Berarti fakturnya itu apakah saya harus rubah tanggalnya? Otomatis Harus merubah tanggal faktur. harus itu. merubah tanggal menjadi di bulan Mei. bulan Di bulan Juni, sorry ya. Nah. Konsekuensinya terlambat membuat faktur. faktur. Nah, ini dia kawan pajak. Berarti kawan pajak harus benar-benar ingat ya dan teliti kapan membuat dan kapan mengupload. Kalau bisa sih ya udah buat hari itu, upload hari itu untuk menghindari kesalahan kita telat ya Pak ya. Betul, itu Bukan dia. hanya tidak bisa membuat ya akhirnya kita telat dan kena denda kan. Betul, Nah, betul. itu ya. Oke. Selanjutnya Saya mau tambahin lagi. Oh, boleh silakan. Informasi ya terkait juga dengan untuk kawan pajak terkait dengan faktur pajak. Kalau misalkan wajib pajak tadi terlambat membuat faktur pajak, kena sanksi. Kena sanksi. Tapi sepanjang syarat formal dan materialnya itu Oke, terpenuhi, itu bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan. Dapat dikreditkan. Dapat dikreditkan.
Kalau misalkan wajib pajak harusnya membuat faktur pajak misalkan tanggal 23 Mei. Harusnya 23 buat Mei. masa Mei gitu kan. Oke. Tetapi sampai dengan bulan November Lupa. Misalkan wajib pajak membuat faktur pajak seharusnya tanggal 23 Mei 23 Mei. 2022. Oke. Tetapi dia baru membuat di bulan misalkan di bulan November. Telat dong ya. Lebih dari 3 bulan. Beda 3 bulan. Seharusnya dia membuat. Walaupun dia membuat di bulan November, faktur pajaknya itu ada. Oke. Tetapi itu dianggap oleh DJP bukan faktur pajak. Oke, jadi kalau misalnya terlambat membuat faktur lebih dari 3 bulan, dianggap tidak membuat faktur. Betul, seperti itu. Dan akibatnya adalah si pembeli tidak dapat mengkreditkan. Oh, berarti akibatnya si pembeli tidak dapat mengkreditkan. Wah, ini Betul. bahaya sekali ya. Betul. Jadi jangan sampai lupa ya. Berarti faktur itu sebenarnya ada yang terlambat dibuat, terus tidak dibuat ya? Tidak dibuat. Tidak. Nah itu Bu Lisma. Oke. Kalau tadi saya jelaskan terkait dengan faktur pajak yang terlambat dibuat. Oke. Kalau dia terlambat dibuat, si pembeli masih dapat mengkreditkan. Masih dapat sepanjang mengkreditkan. masih memenuhi persyaratan formal dan materialnya. Oke. Nah kalau misalkan faktur pajak tidak lengkap, nah itu otomatis si pembelinya tidak dapat mengkreditkan. Yang termasuk faktur pajak tidak lengkap tuh apa? Nah, saya misalkan, ingin tahu nih ya. Dia tidak menuliskan keterangan barang yang sebenarnya. Oke, berarti keterangan yang ada di faktur pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Betul, Nah, itu pada itu intinya. ya. Oke. Bisa Nah, seperti itu. itu yang termasuk dengan yang faktur pajak yang tidak lengkap. Tidak lengkap. Oke. Ada lagi faktur yang tadi yang saya jelaskan tadi, faktur pajak yang dianggap tidak dibuat. Dianggap tidak dibuat tadi yang dibuat 3 3 bulan, Nah, terlambat 3 bulan. betul. Nah, kalau yang terlambat tadi kan yang melewati tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, jadi buat pajak ya harus lebih aware mengenai faktur pajak karena ada 3 kondisi nih. Misalnya wajib pajak terlambat, ya masih bisa dikreditkan ya, tapi dianggapnya terlambat. Betul. Gitu kan, berarti nanti kemungkinan kena sanksi ya. Lalu ada juga yang dianggap tidak dibuat. Nah ini loh, karena Kalau kita dianggap tidak dibuat itu jika melebihi dari 3 bulan. terlambatnya melebihi dari 3 bulan atau tidak lengkap. Jadi wajib pajak harus memasukkan keterangan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Betul. Misalnya jumlah DPP-nya, ya mungkin ya Bu Bori ya. Betul. Terus PPN-nya, mungkin tarifnya berbeda ya harusnya. Mungkin dia pakai DPP yang harusnya biasa ya, tapi pakai DPP nilai lain. Betul. Oke kan? Lagi tarifnya berbeda. Lalu juga mungkin keterangan dari jenis barangnya. Jadi sobat pajak harus lebih hati-hati dalam membuat faktur pajak. Tadi seperti Pak Bori bilang, itu adalah dokumen penting ya, dan nilainya bisa berapapun sesuai dengan transaksinya. Oke, nih ada satu yang menarik di Per 03 ini mengenai faktur pajak gabungan. Nah, ini banyak sekali tanyakan sama sobat pajak gitu. Ini apa sih faktur pajak gabungan? Transaksi seperti apa yang kita bisa membuat faktur pajak gabungan gitu? Bagaimana Mas Bori? Faktur pajak gabungan. Oke, ya. Intinya adalah ketika si pengusaha kena pajak menyerahkan kepada pengusaha yang sama dalam 1 bulan. 1 bulan Dengan kode jenis transaksi yang sama. Betul. Contoh, misalkan saya pengusaha, penjual, Ibu Lisma sebagai pembeli. Ketika dalam 1 bulan saya bertransaksi dengan Ibu Lisma 5 kali, ya kan, dengan kode jenis transaksi yang sama, misalnya 01, itu saya bisa membuat faktur pajak gabungan. Paling lambat akhir bulan penyerahan. Oh, berarti misalnya saya menjual barang ke Mas Buhori mungkin beberapa kali ya. Betul. Beberapa kali penjualan, tapi barangnya juga itu aja lah ya. Jadinya ya udahlah, daripada bikin berkali-kali saya gabung aja di akhir bulan gitu sepanjang kode transaksinya misalkan 01 semuanya. Nggak boleh 01 terusnya ada yang 04 atau 04 itu nggak boleh. Lebih mudah ya semuanya di Per 03 ini, lebih mudah. Jadi misalnya
sobat pajak atau kawan pajak ingin membuat faktur pajak gabungan karena memang ada transaksi yang sama, dipersilahkan. Lebih mudah di pengadministrasian gitu ya. Oh, ini luar biasa sekali PR03 ini. Mungkin Mas Buhori haus ya, silakan diminum ya. Sepertinya sudah kering kerontang ya. Silakan Mas Buhori diminum. Oke. Lalu gini, kan faktur ini ada beberapa yang harus diperhatikan ya cara pengisiannya ya, terutama di kita kan tahu ada NIK, ada NPWP. Nah, banyak nih wajib pajak bertanya, kami harus isi dua-duanya atau bisa satu atau bagaimana gitu. Boleh dijelaskan nggak Pak Buhori? Ya, kalau misalkan ketika pengusaha kena pajak bertransaksi dengan pembeli ya, yang tidak memiliki NPWP, itu bisa salah satunya di aplikasi e-faktur itu ada pilihan. Kalau memang NPWP-nya tidak ada, dia bisa memilih NIK. Bisa memilih NIK. Bisa memilih NIK, disebutkan di situ berapa, atau nomor paspor kalau memang dia tidak memiliki NIK. Jadi untuk orang pribadi mungkin kita bertransaksi dengan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka diperbolehkan menggunakan NIK dan dimungkinkan gitu kan, menggunakan NIK. Kalau misalnya wajib pajak tersebut adalah wajib pajak luar negeri, berarti boleh menggunakan nomor paspor atau KITAS. Gitu ya Pak Buhori ya? Jadi NIK atau NPWP itu wajib salah satu. Oke nih Mas nih ya, satu lagi nih, ini isu yang sangat luar biasa nih, yang sering kita ditanya di WA Helpdesk, di email. Gimana misalnya nih ya, saya sebagai pembeli, saya bertransaksi dengan satu perusahaan, saya adalah saya adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP di Madya atau di Besar atau di Khusus gitu. Berarti kan saya dipusatkan nih ya. Saya membeli barang karena saya dipusatkan, saya mau beli barang untuk cabang saya gitu. Lalu bagaimana penjual membuat fakturnya nih Mas? Jika saya sebagai penjual, jika Mas sebagai penjual, maka NPWP yang saya cantumkan untuk pembeli itu adalah NPWP di mana Ibu NPWP pusat yang Ibu gunakan. Berarti NPWP-nya pakai NPWP pusat. NPWP pusat. Namanya pun NPWP pusat ya. Betul, otomatis dong. Nah, alamatnya itu menggunakan alamat di mana barang itu dikirim. Jadi kalau misalnya saya kirimkan ke cabang A, berarti alamatnya pakai cabang A. Iya, betul. Gitu loh. Cabang B pakai cabang B. Betul. Kenapa seperti itu? Kenapa coba? Ya di dalam PR03 itu dijelaskan cukup jelas ya bahwa apabila wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Besar dan Khusus itu ketika dia melakukan pembelian ya itu menggunakan NPWP-nya itu adalah NPWP pusat. Tetapi alamatnya adalah sesuai dengan barang di mana itu dikirim. Nah, sudah sangat jelas ya. Kita sudah tidak perlu bertanya lagi nih, karena masih banyak yang suka tanya nih, kok gitu. Memang jelas sekali ya di aturannya. Jadi pada saat membeli barang untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Besar, Khusus atau Madya, tolong diinfokan ke penjualnya. Ini barangnya seakan kirim ke gudang saya, bukan gudang ya, alamat saya yang di sini gitu, untuk cabang saya yang di sini gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja faktur pajaknya nanti oleh penjual gitu di alamatnya ya gitu. Oke, Pak Buhori nih, kita udah banyak nanya. Lumayan ya membahas tentang PR03 dan saya yakin kita belum tuntas. Tapi jangan khawatir, masih banyak pertanyaan ingin saya tanyakan. Cuma berhubung waktu nih Pak Buhori. Kode faktur pajak juga penting loh itu. Kode faktur, terus mungkin yang pendatangan faktur, nomor seri, ini banyak yang belum kita bahas ya. Untuk itu mungkin karena kita akan bahas ke sesi berikutnya. Karena ini udah jam berapa nih, kita harus makan siang nih Mas Buhori ya. Jadi kita akan ada sesi berikutnya untuk PR03. Jangan lupa stay tune terus di channel YouTube kami, channel Bir Peletok. Maxelwan bicara pajak sampai ngelotok. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Maxelwan bicara pajak sampai ngelotok. Tok 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 tok.